Chapter 6. Venkat kembali ke kantornya. Ia menjatuhkan tas kerjanya ke lantai, lalu merebahkan tubuh di kursi kulitnya. Sejenak ia menatap keluar jendela, menikmati pemandangan Johnson Space Center yang tenang. Lalu matanya beralih ke layar komputer. Ada 47 email belum terbaca yang menuntut perhatian. Semuanya bisa menunggu. Hari ini terasa berat. Hari ini adalah upacara peringatan untuk Mark Watney. Presiden telah menyampaikan pidato, memuji keberanian dan pengorbanan Watney. Juga keputusan cepat Komandan Lewis yang menyelamatkan kru lainnya. Komandan Lewis, bersama kru yang selamat, menyampaikan penghormatan terakhir dari jarak jauh di Hermet. Perjalanan mereka masih tersisa 10 bulan lagi. Direktur juga berpidato, mengingatkan bahwa penerbangan luar angkasa sangat berbahaya, dan bahwa mereka tidak akan mundur menghadapi kesulitan. Saat persiapan upacara, Venkat sempat diminta berbicara. Namun ia menolak. Untuk apa? Watney sudah mati. Kata-kata indah tidak akan membawanya kembali. Kau baik-baik saja, Feng. Suara dari pintu memecah lamunan. Venkat berputar. Kurasa begitu, katanya pelan. Kau bisa saja berpidato. Aku tidak ingin. Kau tahu itu. Ya, aku tahu. Aku juga tidak ingin. Tapi aku direktur NASA. Itu sudah jadi kewajiban. Kau yakin tidak apa-apa? Aku akan baik-baik saja. Bagus, kata Teddy sambil masuk. Kita kembali bekerja. Tentu Venkat mengangkat bahu. Mulai saja dengan menyetujui permintaan waktu satelitku. Teddy bersandar ke dinding sambil menghela napas. Lagi-lagi ini. Ya, lagi-lagi ini. Apa masalahnya? Baik, jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya kau cari? Venkat condong ke depan. Ares 3 memang gagal. Tapi kita masih bisa menyelamatkan sesuatu. Kita punya dana untuk 5 misi Ares. Aku yakin kita bisa meyakinkan Kongres untuk misi ke-6. Aku tidak tahu, Feng. Ini sederhana, Teddy. Mereka dievakuasi setelah 6 shot. Hampir seluruh persediaan misi masih ada di sana. Biayanya hanya sebagian kecil dari misi biasa. Biasanya butuh 14 prop supply. Mungkin kali ini cukup 3, bahkan 2. Lokasi itu diterjang badai pasir 175 km per jam. Kondisinya pasti buruk. Itu sebabnya aku butuh citra. Hanya beberapa gambar saja. Kita bisa belajar banyak. Seperti apa? Kau kira kita akan mengirim orang tanpa memastikan semuanya sempurna? Tidak harus sempurna. Yang rusak bisa diganti. Yang penting MEF berfungsi, dan kita tetap harus kirim yang baru. Bagaimana kita tahu dari gambar? Ini langkah awal. Mereka pergi karena angin mengancam MEAV. Tapi, lebih kuat. Mungkin masih utuh. Jika hancur pasti terlihat jelas. Kalau masih berdiri, berarti bagian dalam aman. Rover juga kuat, bisa menahan badai apapun. Beri aku kesempatan melihatnya, Teddy. Hanya itu. Teddy menunduk. Banyak orang juga butuh waktu satelit. Kita harus fokus ke Ares 4 di Kawashiaparelli. Aku tidak mengerti masalahnya apa. Ini bukan soal waktu satelit, Feng. Venkat terdiam. Kita organisasi publik, semua data terbuka, lalu setiap gambar langsung jadi konsumsi publik. Jadi, tubuh Watney akan terlihat di dekat Heb. Mungkin tertimbun sebagian tapi tetap jelas. Dengan antena menancap di dadanya. Venkat menatap tajam. Jadi ini alasanmu menolak selama 2 bulan. Media baru mulai berhenti membicarakannya. Kita tidak ingin memicu lagi. Jadi, kita menunggu. Dalam setahun, tubuhnya akan tertutup pasir. Setahun. Itu tidak masuk akal. Kenapa tidak? Ares 5 masih 5 tahun lagi. Venkat menarik napas panjang. Bagaimana jika kita gunakan simpati publik? Ares 6 bisa membawa pulang jasadnya. Kita tidak bilang itu tujuan utama. Tapi itu bagian dari misi. Dukungan Kongres akan lebih besar. Tapi tidak jika kita menunggu setahun. Teddy mengusap dagunya. Berpikir. Di sisi lain, Mindy Park menatap langit-langit ruang kontrol. Shift jam 3 pagi. Selalu membosankan. Kopi menjadi satu-satunya penolong. Ia dulu mengira pekerjaannya memantau satelit Mars akan menarik. Ternyata hanya mengirim email saat data tersedia. Gelar Magister Teknik Mesin. Dan aku jadi penjaga foto malam hari, gumamnya. Sebuah notifikasi muncul. Gambar baru siap dikirim. Ia melihat nama pemesan Venkat Kapoor. Ia mulai mengetik email. Saat memasukkan koordinat, ia merasa familiar. 31,2 lintang utara. 28,5 bujur barat Asidalia Planitia. Aristres. Rasa penasaran membuatnya membuka salah satu dari 17 gambar. Benar. Itu lokasi Ares 3. Ia sempat mencari tanda tubuh Watney. Tidak ada. Ia merasa lega sekaligus aneh. Hab terlihat utuh. Itu kabar baik. Ia hendak minum kopi lalu membeku. Ia membuka data misi di intranet. Mencari log Ares 3, membaca cepat.
lalu mengangkat telepon. Beberapa waktu kemudian ia bersandar, jantungnya berdegup kencang. Ia menelepon lagi, meminta nomor darurat Venkat Kapoor. Tak lama kemudian, Venkat datang dengan langkah berat. "Kau Mindy Park? Ya maaf mengganggu. Semoga ada alasan kuat. Ini soal gambar yang kau minta. Lihat ini." Venkat duduk, melihat layar. Hub masih utuh, panel surya baik, rover juga. Antena utama hilang. Wajar, jadi apa masalahnya? Mindy menunjuk layar. Itu. Venkat mendekat. 2 lingkaran putih terlihat di pasir, seperti kanvas hub. Mungkin ada bagian robek, sepertinya tenda darurat rover. Venkat mengangguk. Mungkin benar, tapi bagaimana bisa terpasang? Mungkin diperintahkan saat evakuasi. Mindy membuka log misi. "Aku sudah baca semuanya. Tidak ada catatan mereka memasang tenda." Venkat terdiam. Mungkin tidak tercatat. Mereka mengaktifkan 2 tenda tanpa melapor. Mungkin badai mengaktifkannya otomatis. Lalu tenda itu berpindah dan tersusun rapi 20 meter dari rover. Venkat menatap gambar lagi. Kenapa panel surya bersih, padahal ada badai besar? Mungkin angin membersihkannya. Aku juga tidak menemukan tubuh Whitney. Mata Venkat melebar. Oh, Tuhan. Mindy menutup wajahnya, menangis pelan. Beberapa saat kemudian, di ruang rapat, kabar itu mulai dipahami. Hampir pasti ia masih hidup, kata Venkat. Tidak membantu, kata Teddy pada Annie. Ini akan jadi kekacauan besar, kata Annie. 1 langkah dulu, kata Teddy. Ven, kenapa kau yakin? Tidak ada tubuh, tenda terpasang, panel bersih, semua mengarah ke satu hal. Mereka membedah bukti satu persatu. Rover yang berpindah, MTV yang dibongkar, kerusakan pada MEV, semua mustahil terjadi sebelum evakuasi. Kesimpulan mulai jelas, Whitney hidup. Namun keputusan sulit muncul. Mereka tidak boleh memberitahu kru Hermes demi keselamatan mental mereka selama perjalanan pulang. Berita ini akan mengguncang dunia, dan mereka harus mengendalikannya. Langkah pertama adalah komunikasi. Mereka harus menemukan cara berbicara dengan Whitney. Perintah diberikan, semua sumber daya dikerahkan. Sementara itu, dunia luar belum tahu apa yang terjadi. Hingga akhirnya, pengumuman dibuat. Astronot Mark Whitney masih hidup. Ruangan konferensi pers meledak oleh suara. Dunia berubah dalam 1 detik. Beberapa hari kemudian, upaya besar dimulai. Semua perhatian tertuju pada satu tujuan, membawa Whitney pulang. Namun di balik semua itu, pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana ia bertahan? Berapa lama ia bisa hidup? Dan apakah mereka bisa menyelamatkannya? Malam terus datang. Dan di Mars yang sunyi, seorang manusia bertahan sendirian, tanpa tahu bahwa seluruh bumi kini berjuang untuknya. Catatan log, Sol 61. Kenapa Aquaman bisa mengendalikan paus? Padahal mereka mamalia. Sama sekali tidak masuk akal. Chapter 7. Catatan log, Sol 63. Aku sudah selesai membuat air sejak beberapa waktu lalu. Aku tidak lagi berada dalam bahaya meledakkan diriku sendiri. Kentangku tumbuh dengan baik. Tidak ada hal yang mencoba membunuhku selama berminggu-minggu. Dan acara televisi tahun 70-an, entah kenapa, sangat menghibur. Keadaan di Mars cukup stabil. Sekarang waktunya mulai berpikir jangka panjang. Bahkan jika aku menemukan cara memberitahu NASA bahwa aku masih hidup, tidak ada jaminan mereka bisa menyelamatkanku. Aku harus bertindak sendiri. Aku harus mencari cara mencapai Ares 4. Itu tidak akan mudah. Ares 4 akan mendarat di kawah Schiaparelli yang berjarak 3.200 km. Meafi mereka bahkan sudah ada di sana. Aku tahu, karena aku melihat Martinez mendaratkannya. Butuh 18 bulan bagi Maeve untuk membuat bahan bakarnya. Jadi, itu dikirim lebih dulu. Dikirim 48 bulan lebih awal, agar punya waktu cadangan. Dan yang lebih penting, agar bisa mendarat dengan kendali jarak jauh oleh pilot di orbit. Operasi langsung dari bumi tidak mungkin. Sinyal butuh 4-20 menit cahaya. MAV Ares 4 menempuh 11 bulan perjalanan ke Mars, mengambil jalur lebih panjang untuk menghemat bahan bakar, dan tiba hampir bersamaan dengan kami. Martinez mendaratkannya dengan sempurna. 3.200 km sebenarnya tidak terlalu buruk. Bisa saja 10.000 km, 650 km pertama cukup datar di Acidalia Planitia. Sisanya adalah medan kasar, penuh kawah. Aku harus menggunakan rover, tapi rover tidak dirancang untuk perjalanan sejauh ini. Ini akan jadi eksperimen besar. Aku harus menjadi NASA versiku sendiri. Kabar baiknya aku punya waktu hampir 4 tahun
Aku akan menggunakan rover, membawa persediaan, mengisi ulang energi di perjalanan, dan mencuri panel surya dari hub. Aku harus mengubah rover menjadi hub bergerak. Aku memilih rover 2. Kami punya ikatan sejak insiden hidrogen di Sol 37. Terlalu banyak hal untuk dipikirkan sekaligus. Jadi aku mulai dari energi. Rover punya baterai 9000 watt-jam. Langkah pertama adalah mengambil baterai rover 1 dan memasangnya di rover 2. Jangkauan langsung berlipat ganda. Masalahnya adalah pemanas. Mars sangat dingin. Pemanas menghabiskan 400 watt, hampir 10.000 watt-jam per hari. Lebih dari setengah energi. Tapi aku punya sumber panas gratis, tubuhku sendiri, aku bisa memakai lapisan pakaian. Aku mematikan pemanas, dan menggunakan energi untuk bergerak. Menurut perhitunganku, 200 watt-jam per kilometer. Dengan 18.000 watt-jam, aku bisa menempuh 90 km. Realistisnya mungkin 50 hari perjalanan ke Ares 4. Aku bisa berkendara saat senja, dan mengisi daya saat siang. Aku butuh 28 meter persegi. Panel surya, 14 panel. Akan kuikat di atap rover. Setiap hari aku akan menghamparkannya, dan menunggu. Sangat membosankan, tapi ini awal yang bagus. Misi besok, memindahkan baterai. Catatan log, Sol 64. Mengambil baterai dari rover 1 mudah. Memasangnya ke rover 2. Tidak ada tempat. Baterainya terlalu besar. Tidak ada ruang di bawah, di atap, atau di dalam kabin. Aku menemukan solusi. Menggunakan kanvas hep dan resin. Aku membuat semacam kantong di sisi rover seperti pelana. Aku mengangkat baterai dengan menyeimbangkannya, menggunakan batu di sisi lain, lalu menghubungkannya ke sistem. Semuanya bekerja dengan baik. Aku menguji dengan mengemudi di medan kasar. Ikatannya kuat. Aku memutuskan, tidak perlu sistem gabungan. Cukup menukar baterai secara manual. Setiap hari, sisa hariku habiskan membersihkan panel surya. Catatan log, Sol 65. Panel surya jauh lebih mudah, ringan, dan mudah dipindahkan. Aku dan Vogel dulu sering berlatih memasangnya. Ini dianggap sangat penting. Setiap panel dipasang pada rangka ringan dengan sudut 14 derajat. Aku melepasnya, dan menumpuk di atap rover. Aku mengikatnya menggunakan tali dari bahan darurat. Semuanya terpasang rapi. Aku kembali ke hub, makan siang, lalu merawat tanaman. Kentangku tumbuh lebih baik dari perkiraan. Tanpa hama dan dengan kondisi sempurna. Aku memanen lalu menanam kembali. Setelah bekerja keras, aku beristirahat dan menemukan banyak buku di komputer Johansen. Aku mulai membaca. Catatan log, Sol 66. Aku menamai misi eksperimen rover sebagai serius. Misi pertama akan dilakukan besok. Mengemudi sampai baterai habis, dan melihat jarak tempuh. Aku tidak akan jauh dari hub. Hanya bolak-balik agar tetap aman. Catatan log, Sol 67. Series 1 selesai. Atau lebih tepatnya dihentikan setelah 1 jam. Masalahnya suhu. Sangat dingin. Bahkan dengan 3 lapis pakaian, aku mulai membeku. Tanpa pemanas, perjalanan panjang tidak mungkin. Aku kembali ke Happy dengan kecewa. Rencanaku gagal karena termodinamika. Aku harus berpikir ulang. Mungkin mengurangi pemanas, tapi tetap butuh solusi. Catatan log, Sol 68. Aku menemukan solusi, tapi berbahaya. Aku akan menggunakan RTG. RTG adalah generator dengan plutonium, menghasilkan panas besar, sekitar 1500 watt. Aku tidak butuh listriknya, aku butuh panasnya. RTG dikubur 4 km dari hub, aku harus mencarinya. Aku ingat arah selatan dan tanda bendera hijau. Aku akan mencarinya menggunakan rover. Catatan log, Sol 69. Aku menemukan RTG dengan mudah. Aku membawanya ke rover. Dalam 10 menit suhu naik menjadi 37 derajat. RTG cukup untuk menghangatkanku. Aku juga membuktikan modifikasi rover berhasil. Aku mengurangi isolasi agar suhu tidak terlalu panas dan menyimpan potongan isolasi sebagai cadangan. Catatan log, Sol 70. Aku menulis ini dari dalam rover. Setengah jalan misi serius 3. Aku menempuh 81 km dalam 3 jam lebih. Hasil yang bagus. Aku mengatur panel surya dan menunggu pengisian ulang. Butuh 12 jam. RTG membantu mengurangi waktu pengisian. Catatan log, Sol 71. Pengisian selesai dalam 12 jam. Aku kembali ke hub dan mulai merencanakan Sirius 4. Misi ini akan berlangsung 20 hari. Aku membawa persediaan makanan, air, oksigen, dan filter karbon dioksida. Aku juga membawa tangki oksigen tambahan, cukup untuk 42 hari. Untuk tanaman, aku akan membanjiri tanah dengan air dan mematikan regulator agar kelembapan terjaga. Masalah karbon dioksida
diatasi dengan tangki dari mesin bahan bakar MEF. Semua siap. Setelah mengisi karbon dioksida dan menyiapkan tanaman, aku akan berangkat. Serius. 4. Langkah besar berikutnya. Chapter 8. Katie menatap kamera. Halo, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hari ini di laporan Mark Watney di CNN, beberapa aktivitas luar kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Apa artinya? Sejauh mana kemajuan NASA dalam rencana penyelamatan? Dan bagaimana dampaknya terhadap persiapan Ares 4? Bersama kami hari ini adalah Dr. Venkat Kapoor, Direktur Misi Mars NASA. Terima kasih sudah datang. Senang bisa hadir, kata Venkat. Katie tersenyum. Mark Watney adalah manusia yang paling diawasi di tata surya, menurut Anda. Venkat mengangguk. Tentu saja terutama oleh NASA. Kami memiliki 12 satelit di Mars yang terus mengambil gambar saat lokasi dia terlihat. Badan Antariksa Eropa juga melakukan hal yang sama. Seberapa sering Anda mendapatkan gambar itu? Setiap beberapa menit, kadang ada jeda karena orbit satelit, tapi cukup untuk melacak semua aktivitasnya. Ceritakan tentang aktivitas terbarunya. Venkat menarik napas. Sepertinya dia sedang mempersiapkan rover 2 untuk perjalanan panjang. Pada Sol 65 dia mengambil baterai dari rover lain dan memasangnya dengan seling buatan. Keesokan harinya dia melepas 14 panel surya dan menumpuknya di atap rover. Dan dia sempat berkendara sedikit. Bukan, ya, tanpa arah selama 1 jam lalu kembali ke hub. Kemungkinan itu uji coba. 2 hari kemudian dia terlihat lagi, berkendara 4 km lalu kembali. Tes lanjutan. Lalu beberapa hari terakhir dia mengisi rover dengan persediaan. Banyak analis mengatakan, satu-satunya harapan Mark adalah mencapai lokasi Ares 4. Apakah Anda setuju? Mungkin, dari sudut pandangnya itu, satu-satunya harapan. Apakah dia akan segera berangkat? Saya harap tidak. Di sana hanya ada MEF, tidak ada suplai lain. Perjalanan itu sangat panjang dan berbahaya. Dan dia harus meninggalkan keamanan hub. Kenapa dia mengambil risiko itu? Untuk komunikasi. Jika dia mencapai MAF, dia bisa menghubungi kami. Jadi itu hal yang baik. Komunikasi tentu bagus, tapi perjalanan 3.200 km sangat berbahaya. Kami lebih ingin dia tetap di tempat. Jika bisa berbicara dengannya, kami akan menyarankan itu. Dia tidak bisa tinggal selamanya kan? Tidak selalu. JPL sedang mengembangkan modifikasi MDV agar bisa melakukan penerbangan darat singkat setelah mendarat. Bukankah itu dianggap terlalu berbahaya? Proposal awal memang. Sekarang mereka mencari cara yang lebih aman. Apakah ada cukup waktu? Sulit dipastikan, tapi kami pernah membuat pendarat bulan dalam 7 tahun. Lalu bagaimana peluangnya sekarang? Tidak tahu. Tapi kami akan melakukan segala cara untuk membawanya pulang, hidup-hidup. Bagaimana penampilanku? Tadi tanya Venkat setelah wawancara. Annie mengangkat bahu. Biasa saja. Jangan bilang membawa pulang hidup. Itu mengingatkan orang bahwa dia bisa mati. Venkat tersenyum tipis. Mereka juga tidak akan lupa. Di ruang rapat, suasana tegang. Mindy duduk canggung di antara para direktur. Kau, siapa? Tanya Mitch. Aku Mindy Park. Aku bekerja di Setken. Venkat menjelaskan. Dia yang melacak Watney dan mengatur citra satelit. Teddy masuk dan langsung memulai rapat. Status Watney hidup dan baik, kata Venkat. Bagaimana dengan RTG? Apakah publik tahu? Belum, kata Annie. Gambar memang publik, tapi analisis tidak. Kenapa dia menggali RTG? Untuk panas, dia ingin perjalanan jauh. RTG bisa menghangatkan rover tanpa menghabiskan baterai. Seberapa berbahaya? Selama kontainer utuh aman, jika pecah dan pelet rusak, dia akan mati. Teddy mengangguk pelan, lalu beralih ke rencana penyelamatan. JPL menjelaskan ide MDV yang lebih ringan dengan membuang pelindung panas setelah mendarat. Teddy lalu memberi Mindy tugas besar, mengurangi celah pemantauan satelit menjadi 4 menit. Mindy mengangguk, meski belum tahu caranya. Mitch kemudian mengangkat isu penting. Kapan kru Ares 3 akan diberitahu? Perdebatan terjadi antara moral kru dan risiko emosional. Akhirnya Teddy memutuskan menunda informasi sampai ada rencana penyelamatan. Fokus kembali ke masalah utama. Bagaimana Watney bertahan hidup? Venkat menjelaskan hub bisa bertahan 4 tahun, tapi makanan tidak cukup. Mereka harus mengirim suplai. Masalahnya waktu. Butuh 9 bulan perjalanan, dan suplai harus siap dalam 3 bulan. JPL harus bekerja lebih cepat dari biasanya. Selain itu mereka harus menggunakan roket yang sudah disiapkan untuk misi lain. Semua terasa mendesak. Biaya besar, tekanan besar. Tapi semua orang bekerja sama. Beberapa saat kemudian, Mindy datang.
ke kantor Venkat. Dia bergerak lagi, katanya. Venkat menatap layar, berharap itu hanya uji coba. Tapi jaraknya sudah terlalu jauh, 76 km dari hub. Dia tidak menuju Ares 4, kata Mindy. Arahnya berbeda. Venkat mulai melihat harapan. Mereka memperhatikan jalur pergerakan di peta. Venkat menggambar garis dari hub ke posisi Watney. Garis itu melewati satu titik penting. Pathfinder, kata Mindy. Ya, kata Venkat dengan mata berbinar. Dia menuju Pathfinder. Jaraknya sekitar 800 km. Cukup dekat untuk perjalanan bolak-balik dengan persediaan. Jika dia bisa mengaktifkan kembali Pathfinder, mereka bisa berkomunikasi. Venkat segera menelepon Bruce. Semua berubah, katanya cepat. Watney menuju Pathfinder. Kumpulkan semua orang dari proyek lama itu sekarang juga. Ia menutup telepon dan tersenyum lebar untuk pertama kalinya. Mark, kau benar-benar cerdas. Dasar brengsek jenius. Chapter 9. Catatan log. Sol 79. Ini adalah malam hari dari hari ke-8ku di perjalanan. Sirius 4 sejauh ini berjalan sukses. Aku mulai jatuh ke dalam rutinitas. Setiap pagi aku bangun saat fajar. Hal pertama yang kulakukan adalah memeriksa kadar oksigen dan karbon dioksida. Lalu aku makan paket sarapan dan minum secangkir air. Setelah itu aku menyikat gigi dengan menggunakan air sesedikit mungkin dan bercukur dengan alat cukur listrik. Rover ini tidak memiliki toilet. Kami seharusnya menggunakan sistem daur ulang pada baju luar angkasa kami untuk itu. Tapi sistem itu tidak dirancang untuk menampung hasil selama 20 hari. Air kencing pagiku masuk ke dalam kotak plastik yang bisa ditutup kembali. Saat aku membukanya, rover ini bau seperti toilet pria di pinggir jalan. Aku bisa saja membawanya keluar dan membiarkannya menguap. Tapi aku sudah bekerja keras untuk mendapatkan air itu. Dan hal terakhir yang akan kulakukan adalah menyia-nyiakannya. Aku akan memasukkannya ke pemurni air saat aku kembali nanti. Yang lebih berharga lagi adalah kotoranku. Itu sangat penting untuk pertanian kentangku. Dan aku satu-satunya sumber di Mars. Untungnya, ketika kamu menghabiskan banyak waktu di luar angkasa, kamu belajar bagaimana buang air ke dalam kantong. Dan jika kamu pikir situasinya buruk, setelah membuka kotak urin, bayangkan baunya setelah aku buang hajat. Lalu aku keluar dan mengumpulkan panel surya. Kenapa tidak aku lakukan malam sebelumnya? Karena mencoba membongkar dan menumpuk panel surya dalam kegelapan total bukanlah hal yang menyenangkan. Aku belajar itu dengan cara yang sulit. Setelah mengamankan panel, aku kembali masuk, menyalakan musik tahun 70-an yang payah, dan mulai mengemudi. Aku melaju santai, dengan kecepatan 25 km per jam. Kecepatan maksimum rover. Bagian dalamnya cukup nyaman. Aku mengenakan pakaian seadanya, dan kaos tipis, sementara RTG memanggang interior. Saat terlalu panas aku melepas insulasi yang ditempel dengan lakban ke badan rover. Saat terlalu dingin, aku menempelkannya kembali. Aku bisa berjalan hampir 2 jam sebelum baterai habis. Aku melakukan IVA singkat untuk menukar kabel, lalu kembali mengemudi untuk paruh kedua perjalanan hari itu. Medannya sangat datar. Bagian bawah rover lebih tinggi dari batu-batu di sekitar, dan bukitnya landai, dihaluskan oleh badai pasir selama ribuan tahun. Saat baterai lainnya habis, waktunya IVA lagi. Aku menarik panel surya dari atap dan meletakkannya di tanah. Pada beberapa sol pertama aku menyusunnya rapi. Sekarang aku hanya menjatuhkannya di mana saja. Berusaha tetap dekat dengan rover karena malas. Lalu datang bagian paling membosankan dalam hariku. Aku duduk selama 12 jam tanpa melakukan apa-apa, dan aku mulai muak dengan rover ini. Bagian dalamnya seukuran van. Mungkin terdengar luas, tapi coba terjebak di dalam van selama 8 hari. Aku merindukan merawat pertanian kentangku di ruang luas hub. Aku bahkan merasa nostalgia pada hub. Betapa anehnya itu. Aku punya acara televisi tahun 70-an yang buruk untuk ditonton, dan beberapa novel Poirot. Tapi sebagian besar waktuku dihabiskan untuk memikirkan bagaimana mencapai Ares keempat. Suatu hari nanti, aku harus melakukannya. Bagaimana aku bisa bertahan dalam perjalanan 3.200 km dengan benda ini? Mungkin butuh 50 hari. Aku akan membutuhkan pemurni air dan penghasil oksigen. Mungkin beberapa baterai utama dari hub. Lalu lebih banyak panel surya untuk mengisi semuanya. Di mana aku akan menaruh semuanya? Pikiran-pikiran itu menggangguku sepanjang hari yang panjang dan membosankan. Akhirnya, hari menjadi gelap dan aku lelah. Aku berbaring di antara paket makanan, tangki air, tangki oksigen tambahan, tumpukan filter karbon dioksida, kotak urin, kantong kotoran,
dan barang pribadiku. Aku punya banyak jumpsuit kru untuk alas tidur, bersama selimut dan bantal. Pada dasarnya aku tidur di tumpukan barang setiap malam. Ngomong-ngomong soal tidur, selamat malam. Catatan log, Sol 80. Menurut perhitunganku, aku sekitar 100 km dari Pathfinder. Secara teknis namanya adalah Stasiun Memorial Carl Sagan. Tapi dengan segala hormat, aku bisa menyebutnya apapun yang kuinginkan. Aku adalah Raja Mars. Seperti yang kusebutkan, ini adalah perjalanan panjang dan membosankan. Dan aku masih dalam perjalanan pergi. Tapi hey, aku seorang astronot. Perjalanan panjang adalah pekerjaanku. Navigasi cukup sulit. Sinyal navigasi dari hub hanya mencapai 40 km. Setelah itu, terlalu lemah. Aku sudah tahu itu akan jadi masalah saat merencanakan perjalanan ini. Jadi aku membuat rencana cemerlang yang ternyata tidak berhasil. Komputer memiliki peta detail, jadi kupikir aku bisa bernavigasi dengan penanda alam. Aku salah, ternyata kamu tidak bisa bernavigasi dengan penanda jika kamu tidak bisa menemukan penanda sama sekali. Lokasi pendaratan kami berada di delta sungai yang sudah lama menghilang. Jika ada fosil mikroskopis, tempat ini bagus untuk mencarinya. Air juga membawa batu dan tanah dari ribuan kilometer jauhnya. Dengan sedikit penggalian, kita bisa mendapatkan sejarah geologi yang luas. Itu bagus untuk ilmu pengetahuan. Tapi artinya hub berada di tanah tandus, tanpa ciri khas. Aku sempat berpikir membuat kompas. Rover punya listrik cukup, dan kotak medis punya jarum. Tapi ada satu masalah. Mars tidak memiliki medan magnet. Jadi aku bernavigasi dengan Phobos. Ia mengelilingi Mars begitu cepat, hingga terbit dan terbenam 2 kali sehari. Bergerak dari barat ke timur. Sistem ini tidak terlalu akurat, tapi berhasil. Segalanya menjadi lebih mudah pada Sol 75. Aku mencapai lembah dengan kenaikan ke arah barat. Tanahnya datar dan mudah dilalui. Dan aku hanya perlu mengikuti tepi bukit. Aku menamainya Lembah Lui. Sesuai pemimpin kami. Dia pasti akan menyukainya. 3 Sol kemudian, lembah itu terbuka menjadi dataran luas. Sekali lagi aku kehilangan referensi dan kembali mengandalkan Phobos. Mungkin ada simbol di sana. Phobos adalah dewa ketakutan. Dan aku menjadikannya penunjuk arah. Bukan pertanda baik. Tapi hari ini, keberuntunganku berubah. Setelah 2 Sol mengembara, aku menemukan sesuatu untuk bernavigasi. Sebuah kawah 5 km yang bahkan tidak punya nama. Tapi bagiku itu seperti mercusuar Alexandria. Begitu aku melihatnya, aku tahu posisiku. Sekarang aku berkemah di dekatnya. Aku akhirnya melewati area kosong di peta. Besok, aku akan menggunakan mercusuar itu sebagai panduan. Lalu kawah Hamelin. Aku dalam kondisi baik. Sekarang, ke tugas berikutnya. Duduk selama 12 jam tanpa melakukan apa-apa. Sebaiknya aku mulai sekarang. Catatan log, Sol 81. Hari ini hampir sampai ke Pathfinder. Tapi energiku habis. Tinggal 22 km lagi. Perjalanan biasa saja. Navigasi tidak masalah. Saat mercusuar menjauh, tepi kawah Hamelin mulai terlihat. Aku sudah lama meninggalkan Acidalia Planitia. Sekarang aku berada di Ares Vallis. Dataran mulai bergelombang, dipenuhi batu yang tidak tertutup pasir. Mengemudi jadi lebih sulit. Aku harus lebih berhati-hati. Batu-batu semakin besar dan banyak. Aku harus menghindari sebagian dari mereka agar tidak merusak suspensi. Kabar baiknya, aku tidak perlu melakukannya lama. Setelah mencapai Pathfinder, aku akan berbalik arah. Cuaca sangat baik. Tidak ada angin atau badai. Aku mungkin beruntung. Jejak rover dari beberapa Sol sebelumnya mungkin masih ada. Aku bisa kembali dengan mengikutinya. Setelah memasang panel surya, aku berjalan sebentar. Aku tidak pernah menjauh dari rover. Hal terakhir yang kuinginkan adalah tersesat. Rasanya aneh. Kemanapun aku pergi, aku adalah yang pertama melangkah keluar rover. Orang pertama di sana. Mendaki bukit, orang pertama yang melakukannya. Menendang batu, batu itu tidak bergerak selama jutaan tahun. Aku adalah orang pertama yang berkendara jarak jauh di Mars. Orang pertama yang tinggal lebih dari 31 Sol di Mars. Orang pertama yang menanam tanaman di Mars. Pertama. Aku tidak pernah menyangka akan jadi yang pertama dalam sesuatu. Aku adalah anggota kru kelima saat mendarat. Orang ke-17 yang menginjakan kaki di Mars. Sebulan sebelum peluncuran, kami semua membuat tato nomor Mars kami. Johansson hampir menolak nomor 15-nya karena takut sakit. Wanita yang melewati latihan berat
tapi takut jarum tato. Aku merindukan mereka. Aku adalah orang pertama yang sendirian di satu planet. Cukup meratapi diri. Besok aku akan menjadi orang pertama yang menemukan kembali probe Mars. Catatan log, Sol 82. Kemenangan. Aku menemukannya. Aku tahu berada di tempat yang tepat saat melihat Twin Peaks di kejauhan. Dua bukit kecil, kurang dari 1 kilometer dari lokasi pendaratan. Aku hanya perlu mengarah ke sana sampai menemukan pendarat. Dan di sanalah ia. Tepat di tempatnya. Aku bergegas keluar. Aku tidak bisa menjelaskan betapa bahagianya aku. Semua kerja keras ini berhasil. Pendarat itu setengah terkubur. Dengan penggalian cepat dan hati-hati, aku membuka sebagian besar tubuhnya. Setelah mencari sebentar, aku menemukan Sojourner. Robot kecil itu hanya 2 meter dari pendarat. Aku memasukkannya ke rover. Ringan dan mudah dibawa. Pendarat jauh lebih sulit. Terlalu besar untuk dibawa utuh. Aku mulai berpikir seperti insinyur. Dengan linggis aku melepaskan panel-panelnya. Lalu aku membuat tali sederhana dari bahan hap. Aku mengikatnya ke rover dan menarik panel seperti menarik tunggul pohon. Setelah itu aku menggali balon yang terkubur dan memotongnya. Butuh 1 jam. Lalu aku mencoba mengangkat bagian utama. Bobotnya terlalu berat, sekitar 200 kg. Bahkan di gravitasi Mars itu masih berat. Aku menyeretnya ke rover. Sekarang tantangan berikutnya, mengangkatnya ke atap. Aku punya rencana, tapi sudah kelelahan. Dan hari mulai gelap. Sekarang aku duduk di rover, melihat Sojourner. Kondisinya baik. Tidak ada kerusakan terlihat. Ia memiliki banyak bagian bergerak. Itu penting. Jika aku bisa berkomunikasi dengan NASA, mereka bisa menggunakan gerakan roda untuk berbicara denganku. Sekarang saatnya tidur. Besok akan jadi hari yang berat. Catatan log, Sol 83. Ya Tuhan, tubuhku pegal. Tapi ini satu-satunya cara untuk menaikkan pendarat ke atap. Aku membangun tanjakan dari batu dan pasir, seperti orang Mesir kuno. Dan di daerah Haris Vallis, batu sangat melimpah. Aku mencoba berbagai kemiringan, maksimal 30 derajat. Lebih dari itu, terlalu berbahaya. Atap rover lebih dari 2 meter dari tanah. Jadi aku butuh tanjakan hampir 4 meter. Awalnya mudah, tapi semakin lama, batu terasa semakin berat. Bekerja keras dengan baju luar angkasa sangat melelahkan. Aku terengah-engah dalam 20 menit. Jadi aku meningkatkan oksigen. Itu sangat membantu. Setelah berjam-jam, tanjakan selesai. Aku mengujinya, lalu menarik pendarat ke atas. Berhasil dengan sempurna. Aku mengikatnya dengan kuat. Tapi lalu aku sadar, tanjakan harus dibongkar agar tidak merusak rover saat bergerak. Membongkarnya lebih mudah. Hanya butuh 1 jam. Dan sekarang selesai. Besok aku akan pulang, membawa radio rusak seberat 100 kg. Chapter 10. Catatan log, Sol 90. 7 hari sejak Pathfinder. Dan 7 hari lebih dekat ke rumah. Seperti yang kuharapkan, jejak perjalananku saat datang memberiku jalur kembali ke lembah Louis. Setelah itu 4 sol perjalanan yang mudah. Bukit di sebelah kiriku membuatku tidak mungkin tersesat, dan medannya halus. Tapi semua hal baik pasti berakhir. Sekarang aku kembali di Acidalia, Planitia. Jejak perjalananku sudah lama hilang. Sudah 16 hari sejak terakhir aku di sini. Bahkan cuaca ringan pun sudah cukup untuk menghapusnya. Saat perjalanan keluar, seharusnya aku membuat tumpukan batu setiap kali berhenti. Tanahnya begitu datar, hingga tumpukan itu akan terlihat dari jauh. Tapi memikirkan kembali, membuat tanjakan itu membuatku malas. Jadi sekali lagi aku menjadi pengembara gurun, menggunakan Phobos sebagai penunjuk arah, dan berharap tidak menyimpang terlalu jauh. Aku hanya perlu berada dalam jarak 40 km dari Hep untuk menangkap sinyal. Aku merasa optimis. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku bisa keluar dari planet ini hidup-hidup. Dengan itu, dalam pikiran, aku mengambil sampel tanah dan batu setiap kali IVA. Awalnya aku merasa itu adalah tugasku. Jika aku selamat, para geolog akan menyukainya. Tapi lama-lama, itu menjadi menyenangkan. Sekarang, saat mengemudi, aku menantikan momen sederhana, memasukkan batu ke dalam kantong. Rasanya menyenangkan kembali menjadi astronot. Hanya itu, bukan petani terpaksa, bukan insinyur listrik, bukan sopir jarak jauh. Seorang astronot. Aku melakukan apa yang dilakukan astronot. Aku merindukannya. Catatan log, Sol 92. Hari ini aku mendapat sinyal dari Beacon Hep selama 2 detik, lalu hilang. Tapi itu pertanda baik. Sudah 2 hari aku bergerak ke arah utara barat laut.
Aku pasti sekitar 100 km dari hub. Keajaiban aku bisa mendapat sinyal sama sekali. Mungkin kondisi cuaca sempurna sesaat. Di hari-hari membosankan, aku menonton serial lama dari koleksi Commander Louis. Aku baru saja menonton episode di mana Steve Austin melawan probe Venus Rusia yang mendarat di bumi secara tidak sengaja. Sebagai ahli perjalanan antar planet, aku bisa bilang tidak ada kesalahan ilmiah dalam cerita itu. Sangat umum probe mendarat di planet yang salah, dan tentu saja probe sering menolak perintah dan malah menyerang manusia. Sejauh ini, Pathfinder belum mencoba membunuhku, tapi aku tetap waspada. Catatan log, Sol 93. Hari ini, aku menemukan sinyal hub. Aku memiliki arah yang jelas. Tidak ada lagi kemungkinan tersesat. Menurut komputer, aku berjarak 24.718 meter. Besok aku akan sampai rumah. Bahkan jika rover rusak total, aku bisa berjalan ke hub. Aku tidak tahu apakah pernah menyebutkan ini, tapi aku benar-benar muak berada di rover ini. Terlalu lama duduk dan berbaring, membuat punggungku kacau. Dari semua kru, yang paling kurindukan sekarang adalah Beck. Dia pasti bisa memperbaiki punggungku, walau mungkin sambil mengomel. Saat latihan, kami pernah menjalani simulasi orbit gagal. Kami harus tinggal di dalam kendaraan kecil selama 3 hari. 6 orang dalam ruang sempit. Kami hampir saling membunuh. Setelah keluar, kami sepakat melupakan semuanya. Sekarang aku akan memberikan apa saja untuk 5 menit latihan itu. Aku benar-benar merasa sendirian akhir-akhir ini. Selama perjalanan ini aku terlalu sibuk untuk memikirkannya. Tapi hari-hari panjang dan sepi membuatnya terasa nyata. Aku berada lebih jauh dari manusia lain dibanding siapapun sebelumnya. Aku harap aku bisa menghidupkan Pathfinder lagi. Catatan log, Sol 94. Rumah manis. Rumah. Hari ini, aku menulis dari hub yang luas. Hal pertama yang kulakukan adalah berlari berputar sambil mengibaskan tangan. Rasanya luar biasa. Aku berada di rover selama 22 sol. Bahkan tidak bisa berjalan tanpa memakai baju luar angkasa. Setelah merayakan sebentar, aku mulai bekerja. Aku menyalakan oksigenator dan pengatur atmosfer. Udara terlihat baik, tanaman masih hidup. Aku menambahkan kantong kotoran ke tumpukan pupuk. Baunya luar biasa, tapi setelah dicampur tanah, menjadi lebih bisa ditoleransi. Aku menuangkan kotak urin ke pemurni air. Lalu aku melakukan pemeriksaan sistem penuh. Setelah itu aku sempat bersantai, tapi masih ada pekerjaan. Aku keluar dan menurunkan panel surya dari rover, lalu memasangnya kembali ke jaringan listrik hub. Menurunkan lander jauh lebih mudah daripada menaikkannya. Aku membuat tanjakan sederhana dan menurunkannya. Tidak mungkin memasukkan lander ke dalam hub. Terlalu besar. Dan hub akan menghalangi sinyal jika berada di dalam. Lalu aku harus membuang RTG. Aku membawanya kembali ke tempat lama dan meninggalkannya di sana. Besok, aku akan mulai memperbaiki lander. Sekarang waktunya tidur panjang di tempat tidur sungguhan. Dengan kenyamanan bahwa besok pagi, aku bisa buang air di toilet. Catatan log, Sol 95. Hari ini, tentang perbaikan. Misi Pathfinder berakhir karena kegagalan kritis yang tidak diketahui. Aku berharap Sojourner mungkin masih bisa berfungsi. Aku membersihkan panel suryanya dan memberinya cahaya. Baterainya jelas sudah mati, tapi mungkin panelnya masih bisa digunakan. Lalu aku memeriksa lander. Biasanya bagian paling lemah adalah baterai. Saat mati, sistem tidak bisa hidup kembali. Panel surya tertutup debu, suhu turun, dan akhirnya energi tidak cukup untuk menjaga sistem tetap hangat. Begitu baterai habis, semuanya mati. Aku membuka panel luar dan menemukan baterai. Aku membawanya ke dalam dan memeriksa. Benar-benar mati. Jadi, aku memberinya sumber daya baru, 1,5 volt. Ini jauh lebih mudah dibanding improvisasi yang kulakukan sebelumnya. Lalu, masalah panas. Elektronik harus di atas minus 40 derajat. Suhu sekarang minus 63. Aku tidak tahu letak pemanasnya. Jadi aku mengambil pemanas dari rover cadangan. Aku memasangnya ke lander. Sekarang, aku menunggu dan berharap. Catatan log, Sol 96. Aku berharap bangun dengan lander yang berfungsi. Tapi belum. Antena masih di posisi lama. Jika lander hidup kembali, ia akan mencoba menghubungi bumi. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Jika ada yang menangkap sinyalnya, mereka akan memberitahu JPL. Mereka akan mengetahui lokasiku dan mengarahkan antena. Dari situlah aku tahu apakah koneksi berhasil. Belum ada perubahan, tapi masih ada harapan. Mungkin butuh waktu lebih lama untuk memanas. Juga, bumi hanya terlihat di siang hari. Aku memperbaikinya saat malam.
Jadi sebagian besar waktu berlalu tanpa peluang. Sojourner juga belum menunjukkan tanda kehidupan. Aku akan mencoba tidak memikirkannya dulu. Pathfinder Log, Sol 0. Urutan Booth dimulai. Waktu 00:00. Kehilangan daya terdeteksi. Waktu dan tanggal tidak dapat dipercaya. Memuat sistem operasi. Pemeriksaan perangkat keras. Suhu internal -34 derajat. Suhu eksternal tidak berfungsi. Baterai penuh. Antena utama baik. Antena rendah baik. Sensor angin tidak berfungsi. Sistem meteorologi tidak berfungsi. Imager baik. Pemeriksaan selesai. Menyiarkan status. Mencari sinyal telemetri. Mencari sinyal telemetri. Mencari sinyal telemetri. Sinyal ditemukan.